ketiga ini nih. Ketika saya menyemprotkan dengan situasi yang sama, itu kan saya penuh keringat tuh. Padahal ruangan AC, tapi keringetan tuh saya banyak. Itu ngucur keringat. Itu saya lagi nyemprot, itu tuh saya tahu ada sosok pocong berdiri gini putih. Saya pikir itu rekan saya. Tapi begini posisinya, ada kuncupnya. Saya langsung bergegas kan, lari. Cepat-cepat saya bereskan pekerjaan, langsung saya keluar. Saya tutup pintu, saya keluar. Ini saya tutup pintu nih, kebuka, saya keluar. Ini ada sosok di sini, berdiri, bapak memakai baju serba hitam. Saya kaget, kok ada orang di atas jam 1 malam, ada sosok bapak berdiri. Saya kaget, tapi saya nggak hiraukan, saya langsung lewatin aja ya. Saya nyamperin security, bahwa saya mau menginfokan mungkin ada orang yang masih bernafas di dalam lemari jenazah tersebut. Itu jarak 2 meter, saya ditepak, Pak. Saya langsung nengok kan ke belakang. Itu si bapak-bapaknya nengok tuh setengah tuh udah hancur mukanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dimensi Mistik bareng gue Aris. Tapi sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang udah mampir di video ini atau mengklik video ini. Dan seperti biasa, Dimensi Mistik udah kehadiran salah seorang narasumber yang memiliki pengalaman atau kisah horor, yang dimana narasumber gue ini yaitu profesi horor yang langka nih, yaitu salah seorang petugas pembasmi hama pest control di salah satu rumah sakit daerah Jawa Barat. Dan narasumber gue ini mengalami beberapa kejadian horor atau mengerikan nih di rumah sakit ini. Dan seperti apa kisah horornya, langsung aja kita sapa atau kenalan sama narasumbernya. Halo, assalamualaikum Bang Saugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Saugi udah menyempatkan waktunya hadir nih ke Dimensi Mistik untuk berbagi pengalaman atau kisah horornya nih ya, pada saat ini nih salah satu profesi horor yang langka nih Bang, pada saat jadi petugas pembasmi hama atau pest control nih. Betul, Bang. Dan ini memang kerjanya ini pada saat malam hari nih. Betul, jadi kita tuh masuknya itu kalau pagi sekalian, malam sekalian, menghindari aktivitas kontak, racun kontak terhadap manusia. Terhadap manusia. Jadi nggak boleh ada keramaian ya? Nggak boleh ada keramaian, nggak boleh ada pasien, nggak boleh ada perawat, nggak boleh lagi ada dokter gitu. Karena mengandung zat kimianya tuh yang cukup berbahaya gitu. Jadi benar-benar kondisi area ini steril nih ya? Steril, betul. Dan ini memang kerjanya ini hanya seorang diri kah atau ada tim nih yang bekerja atau sama-sama di tempat itu? Jadi kalau di awal saya ditemani dulu selama 3 minggu, saya sampai menguasai ilmunya, lalu setelah itu dilepas sendiri. Dilepas sendiri nih ya, dan akhirnya ditempatkan di area rumah sakit nih, di daerah Jawa Barat nih ya? Sakit, iya betul. Dan katanya Bang Saugi ini mengalami beberapa kejadian mengerikan ya di rumah sakit ini. Iya betul, Pak. Tapi jangan kita spill terlalu dalam Bang, kita tahan dulu ceritanya ya. Iya. Ya, tadi kalian udah dengar sendiri gimana kisi-kisi atau cerita pendek dari Bang Saugi barusan. Tapi lagi-lagi seperti biasa, di sini gue mau infoin dulu buat kalian, kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata mau jadi narasumber di Dimensi Mistik, bisa banget kalian langsung aja mampir ke Instagram Dimensi Mistik, kalian DM cerita horor kalian, atau kalian juga bisa chat cerita horor kalian ke nomor WhatsApp di bawah ini. Dan nanti biar permudah, semua linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Dan gue rasa cukup, gue juga udah penasaran, jadi langsung aja kesaksian horor kita mulai. Ya Bang Saugi, boleh dimulai nih, gimana awal mula ceritanya? Jadi pada tahun 2016 saya keterima kerja di bidang pembasmi hama pest control. Pada saat itu saya menangani hama-hama di area permukiman, baik itu di perkantoran, di hotel-hotel, di pabrik, di gudang-gudang supermarket, dan lain-lain sebagainya gitu. Pada hari pertama saya diperkenalkan dengan produknya. Produknya itu ada berupa bahan aktif cairan kimianya, itu ada sipermetrin, deltametrin, terus untuk benda padatnya itu ada redgone untuk pengerjaan rodent control. Untuk sipermetrin dan deltametrin ini bisa digunakan untuk spraying, terus cool fogging dan hot fogging.
Untuk rodent control itu seperti pemasangan racun tikus keliling ya, di sekeliling tempat. Juga ada pemasangan flycatcher, juga ada flycatcher itu seperti lampu yang menangani lalat. Ya. Jadi ada 2 gitu atau 3. Di sininya tuh di balik lampu tuh ada stiker yang harus diganti. Itu sehari itu kita bisa dapat sampai puluhan lalat ya di situ. Ya. Pada saat hari pertama saya bekerja, saya disimpan di tempat tim backup. Tim backup itu saya keliling. Tim backup itu nanti saya diperkenalkan ke area hotel. Ada Hotel Horizon, terus untuk supermarketnya tuh ada Superindo, saya pegang se-Bandung Raya, terus ada kampus ITB, terus juga saya ada pegang Bank Indonesia. Untuk perusahaan BUMN-nya saya megang Pertamina. Itu rumah sakit juga ada seperti terus dan lain-lain sebagainya. Pokoknya banyak lah itu kliennya. Sambil saya pelajari dengan bermaksud atasan saya itu menugaskan saya itu berpindah-pindah menjadi tim backup tuh agar saya hafal area-area. Ya. Menguasai area-area. Tim backup itu yang menangani jika ada teknisi yang cuti ataupun yang sakit tidak bisa masuk, nah itu saya juga harus handle menggantikannya di hari itu. Itu nanti dalam pengerjaannya itu kita harus memiliki laporan-laporan, baik itu pekerjaan laporan yang sebentar ataupun yang lama, itu ada laporan-laporannya untuk invoice, ya. Penagihan. Nah itu nanti digabungin dengan laporan bulanan yang dibuatkan oleh supervisor gitu. Terus pada hari pertama itu saya dibimbing ya dari pekerjaannya, semua area-areanya sampai saya hafal gitu. Pada saatnya tiba itu saya ditempatkan di rumah sakit. Saya diinfokan oleh atasan saya, Pak Sogi. Pak Sogi sepertinya harus menempati di rumah 8 jam. Menurut saya Pak Sogi itu sudah cukup ilmunya, bekalnya udah cukup. Dari pengerjaannya, area-areanya udah cukup. Jadi untuk sementara Pak Sogi pegang rumah sakit full 8 jam karena Helmi di tempat tersebut mau dipindahkan lagi ke area lain gitu. Siapa? Saya langsung siap dan siap menjalankan tugas. Ya baik Pak. Untuk jam kinerjanya ini ada jam-jam khususnya apa gimana nih Bang Sogi? Ya kerjanya tuh ada jam-jam khususnya. Jadi Ya. kayak misalnya pagi ini kita nggak mungkin bawa spray itu ke area lobby karena area lobby itu kan udah banyak pengunjung kalau pagi. Ya. Jadi kita ngambil area-areanya itu seperti di basement aja. Basement kayak kalau masih pagi nih ke siang nih ke basement aja. Ya. Kita semprot tuh area selokannya, tempat sampahnya gitu, pengecekan rodent control tuh di area-area, hindari area-area keramaian gitu. Kalau untuk area-area lobby itu pagi-pagi itu kita hanya kontrol aja, kayak seolah-olah itu kita bawa koper, bawa toolkit keliling, dalamnya tuh isinya tuh racun tikus. Terus kalau mau nyemprot juga di area lobby resepsi itu biasanya malam ketika udah mulai sepi. Ya. Jadi menghindari area-area ramai gitu. Kalau kamar jenazah itu biasanya malam, di atas jam 10 malam sampai jam 3 subuh itu diperbolehkan gitu. Pada minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga itu saya didampingi sama tim senior saya yang sudah lama di sana. Sampai diawasi, sampai saya benar-benar menguasai ilmu tersebut dan punya bekal untuk menangani area rumah sakit itu tersebut, barulah di minggu keempat saya mulai ditinggal. Mulai sendiri aja nih? Mulai sendiri minggu keempat. Nah ini minggu keempat pertama kali saya ngerjain kamar jenazah. Kamar jenazah ini saya ambil jam 1 malam. Ketika jam 1 malam ini kan saya udah diajari nih trainingnya nih, cara menyemprotkannya tuh nggak boleh ke area tengahnya. Karena ini kan tempat megang gagang lemarinya gitu, nggak boleh. Jadi pinggir-pinggirnya saja. Kan di tiap pinggir lemari ruang jenazah itu ada celah kan, yang dimana tuh akses keluar masuk semut, bisa jadi tempat persembunyian, breeding site-nya semut atau kecoa tuh bisa juga. Bisa saya semprot tuh ya, saya izin dulu sebelum masuk. Kebetulan security-nya tuh perempuan,
Bu, saya mau izin masuk untuk menangani penyemprotan ruang jenazah. Itu saya disemprot tuh, semprot. Tidak ada gangguan ya, belum ada gangguan tuh di minggu keempat. Sampai minggu ke-5, basement semua ya saya kerjain tuh, saya kuasain benar-benar dengan sendiri itu. Iya. Di keesokan harinya saya itu ada telepon dari pihak PIC, penanggung jawab ruang jenazah. Pak Sogi segera melakukan penyemprotan. Itu jam 1 malam, Bang. Saya langsung bergegas. Saya bawa spray, saya izin sebelum masuk tuh kan biasanya suka ada security yang jaga. Saya izin, Bu, maaf, saya mau melakukan penyemprotan karena ada dadakan yang menelpon saya untuk mengatasi keluhan di dalam. Baik, silakan Pak. Saya bukakan pintunya. Itu ketika saya masuk ruangan, ini tuh kayak ada di tengah-tengah tuh kayak ada horden. Hordennya tuh udah kebuka. Udah kebuka. Di tengah-tengah tuh kayak ada tempat penampungan jenazah, kayak tempat tidur gitu. Ini ada besinya. Di sini ada lemarinya. Lemarinya tuh bisa dibuka-buka. Itu tuh berbagai macam mayat, berbagai macam jenazah. Itu saya melintasi tempat tidur tersebut, itu saya semprotkan area kanannya, atasnya juga, pinggirnya, bawahnya gitu ya. Ketika saya udah beres ke area lemari jenazah, saya ke tengah, ke tempat penampungan jenazah itu tuh, tempat tidur. Saya semprot bagian bawahnya. Itu bunyi Bang, di tengah-tengah tuh bunyi. Dung, 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 dung. Saya pikir kan, ini orang apa masih hidup, dianggapnya sudah meninggal, apa mati suri gitu kan. Saya langsung bergegas kan, lari cepat-cepat, saya bereskan pekerjaan, langsung saya keluar. Saya tutup pintu, saya keluar. Ini saya tutup pintu nih, kebuka, saya keluar. Ini ada sosok di sini berdiri, bapak memakai baju serba hitam. Saya kaget, oh kok ada orang di atas jam 1 malam, ada sosok bapak berdiri. Saya kaget. Tapi saya nggak hiraukan, saya langsung lewatin aja ya. Saya nyamperin security bahwa saya mau menginfokan mungkin ada orang yang masih bernafas di dalam lemari jenazah tersebut. Itu jarak 2 meter, saya ditepak Pak. Saya langsung nengok kan ke belakang. Itu si bapak-bapaknya nengok tuh setengah tuh udah hancur mukanya. Itu isinya tuh udah darah, kulitnya udah mengelupas gitu. Saya tambah lari lagi tuh ke security itu ya. Akhirnya saya, Pak, tolong Pak, ada lemari. Itu saya sambil gugup gitu. Itu ada lemari bergerak, duduk. Mungkin ada orang yang masih hidup atau mati suri gitu ya, minta tolong Pak. Pak Sogi, itu memang dari tadi sore sudah ada korban kecelakaan laka lantas, mukanya kelindes truk. Dibawa ke sana, setelah dibersihkan, Pak Sogi harus mengerjakan penyemprotannya agar tidak bau amis, tidak bau darah. Pokoknya oke lah, nanti saya cek ke dalam. Security-nya juga sebenarnya takut gitu. Baik Pak, makasih Pak, saya langsung tinggal aja. Security-nya tuh saya perhatiin bakal ke dalam ya, dia nggak ke dalam. Nggak berani nyamperin nih. Ke dalam, cuman ngeliat gini aja. Kayak orang ketakutan juga gitu. Akhirnya saya tinggal gitu, saya ke gudang. Saya kan kalau di basement itu punya gudang. Salah satu basement tuh, dia basement 2 tuh saya punya gudang. Jadi isinya tuh ada alat saya, ada bahan kimia saya, ada tempat-tempat racun tikus saya tuh, saya punya semua stok di situ. Mudah-mudahan orang yang tadi meninggal ataupun yang masih hidup di dalam tuh segera ditangani sama security tadi. Saya berdoanya begitu kan. Saya tulis, saya bikin laporan tuh. Nah itu nanti laporannya tuh nanti dikumpulin tuh Pak, sampai sebulan penuh itu akan menjadi invoice penagihan gitu, dengan bukti-bukti laporan yang ada. Itu nanti ada nama-namanya tuh, ruangan-ruangannya, tanda tangan. Setiap PIC itu ada yang harus ditandatangani oleh penanggung jawabnya gitu. Saya kumpulin,
Akhirnya saya udah bikin laporan, saya pulang tuh. Ketika saya pulang tuh saya sambil mikirin itu ya, sampai saya di motor. Akhirnya saya sampai rumah, saya dibukain pintu kan sama istri. Gimana kerja hari ini? Ya alhamdulillah baik, saya bilang gitu kan. Saya menutupi gitu ya. Di keesokan harinya saya itu bekerja tuh Pak. Di hari pertama, hari kedua, hari ketiga berikutnya saya bekerja itu nggak ada gangguan. Ketika di hari keempat itu ada gangguan. Saya ada jadwalnya hot fogging. Hot fogging itu di jam 3 subuh. Iya. Jadi jam setengah 3 subuh tuh saya harus ngambil hot fogging tuh di kantor. Kantor saya tuh di Jalan Muara Rajen. Untuk Santosanya tuh udah beda jalan, agak jauh ya. Saya bawa tuh pakai motor. Bahwa ketika saya udah sampai gudang Santosa, itu saya racik. Jadi kayak ya oli sama bahan aktif si permetinnya tuh dicampur tuh jadi satu. Itu ada takarannya. Berapa mili setiap pengerjaan tuh harus sesuai dengan takaran. Agar hama yang kita basmi tidak kebal, resisten terhadap bahan aktif kimia gitu, dan benar-benar efektif mati gitu si serangganya. Kita racik oli dan ya, bahan aktifnya si permetrin, langsung saya tutup, saya bawa keluar gudang kan, saya lepas lagi tuh di tengah-tengah basement. Saya bermulai dari basement paling teratas. Itu ada 3 basement kan, saya mulai dari teratas. Saya nyalain tuh Pak sampai 20 kali, baru nyala. Nggak nyala-nyala sampai 2 kali baru nyala. Saya pernah ingat nasihat teman senior saya ya, kalau nyalain hot fogging tuh harus banyak berdoa. Oh iya. Kadang-kadang susah nyala, hanya sebatas itu. Saya nggak dikasih tahu penyebabnya. 20 kali nyala sampai saya keringetan ya. Saya iniin pakai, akhirnya saya semprot tuh sekeliling basement 1, 2, ketiga ke basement 3. Itu kan saya di pojok. Begitu saya udah mentok nih pengen balik arah, itu ada sosok tinggi gede ngelewatin asap gitu. Gede banget kayak gondoruo gitu, tapi bayangan hitamnya aja ngelewatin asap. Saya hampir jatuh ya. Saya percepat aja Pak. Balik lagi kan dari basement paling bawah ke tengah ke atas, saya terusin di teras rumah sakit tuh keliling tuh kan, itu ada taman-taman tuh banyak nyamuk keliling teras. Saya sambil deg-degan itu ya, saya paksain. Akhirnya saya udah beres, saya rapihin tuh si hot foggingnya. Saya nggak berani ke basement Pak. Saya buru-buru masukin ke gudang. Saya nulis aja tuh cepat-cepat keluar lagi. Saya usahain di teras rumah sakit itu, di tempat-tempat yang udah kelihatan banyak ada inilah orang-orang ya. Itu udah mulai subuh kan ya. Akhirnya saya pulang. Saya tuh telepon teman saya ketika saya udah sampai di rumah. Saya nggak bilang ke istri. Bilang apa, udah beres kerjanya, ya udah makan. Saya telepon. Kenapa ya di basement suka ada yang aneh-aneh, suka ada penampakan? Kata teman saya, memang dari dulu memang suka ada. Waktu zaman saya megang, dari sosok tinggi gede hitam, terus itu udah berapa kali saya tuh pernah ngerekam juga. Gitu ya. Terus sama kuntilanak, saya juga pernah. Kenapa nggak bilang dari awal? Saya bilang gitu. Ya kalau saya bilang dari awal, kamu ntar takut kerja di sini. Iya, pasti nggak mau nih Bang Sogi. Iya, pasti nggak mau gitu. Saya nggak mau ini akhirnya terbuka. Udah makasih ya, udah ngasih info. Ya kata teman saya nasihatin, yang penting kamu kerjanya baca aja, banyak bismillah, terus niatin untuk nafain keluarga, kata teman saya gitu. Oke, baik Bang ya, ya makasih ya. Akhirnya saya tahu tuh apa yang udah diceritain yang ngalamin.
Keesokan harinya saya tuh masuk ke ruangan farmasi, memang jadwalnya tuh penyemprotan tuh. Itu saya izin dulu kan kepada security, Pak maaf ya saya mau izin ke ruang farmasi mau melakukan penyemprotan. Siap, baik. Saya buka tuh kuncinya, saya buka masuk. Itu dia balik pintu tuh karena dibuka, saya semprot dulu tuh engselnya, bagian yang ada celahnya tuh saya semprot. Ketika saya semprot, kok kayak ada sosok berdiri di pojok. Kan ada 4 lemari nih. 4 lemari ini tempat penyimpanan obat-obatan. Di pojok sini ada sosok bahan gitu putih, tapi kayak yang ketiup-tiup angin gitu. Oh iya. Tapi cuman setengah badan. Saya perhatiin itu apa ya, apa horden gitu ya. Tapi horden adanya di agak tinggi gitu, di tengah-tengah. Mungkin ada yang naruh bahan di situ kan. Saya semprot aja bagian bawahnya dulu nih. Tadi ini saya mau ke ujung. Mau ke ujung lagi nyemprot gini. Lu tahu-tahu kardus-kardus yang tempat penyimpanan farmasi itu jatuh. Burak. Saya langsung kaget kan. Langsung saya keluar. Cepat-cepat langsung saya bilang ke security, Pak, mohon maaf ya. Kardus yang di ujung yang buat farmasi itu jatuh bukan nama saya, jatuh dengan sendirinya, saya bilang gitu. Terus saya ngelihat kayak ada bahan putih gitu ya, setengah badan kayak ketiup-tiup angin gitu goyang. Padahal nggak ada kipas angin di situ, hanya berbentuk AC aja gitu. Oh itu mah bukan ini, bukan bahan gitu ya. Horden ya, bukan. Horden kita tuh biru dasarnya. Itu mah sosok kunti yang biasa diem di situ. Wah, langsung kaget saya. Oh gitu Pak, iya. Aduh maaf Pak ya, saya nggak bisa ini beresin. Mohon maaf ya, iya saya tinggal dulu ya kerja ya. Akhirnya saya udah ngerjain kerjaan tuh sama 8 jam tuh ya. Tiap hari saya tulis laporan. Akhirnya saya tuh naik motor kan pulang. Pas pulang, ketika sampai di rumah tuh dalam perjalanan sampai di rumah tuh saya curhat. Kayaknya saya udah nggak kuat deh, mau resign. Banyak gangguan-gangguan gitu. Kata istri saya gini, kalau kamu mau resign, mau kerja di mana? Kan belum ngelamar-ngelamar lagi. Lagian kan kita lagi butuh keuangan gitu. Oh ya udah, saya langsung ini ya. Kata istri saya, yang penting kamu niatin aja ibadah gitu kan, terus jangan lupa sholat. Insya Allah nanti gangguan-gangguan itu akan hilang dengan sendirinya gitu. Iya baik, makasih. Kata, akhirnya saya tidur ya. Keesokan harinya nih, di hari pertama, hari kedua, hari ketiga saya bekerja, hari keempat itu tidak ada gangguan. Di hari kelimanya ada gangguan nih. Ketika saya masang rodent control gitu, melakukan pengecekan di setiap sudut, itu di area ambulan. Untuk mengantisipasi tikus yang ada itu kan, biar nggak masuk ke dalam ruangan, saya pasang di setiap sudut. Pertama dari sudut kan berbentuk segi 4 ya. Saya sudut ini dulu, sudut ini. Nah pas sudut ke sini, ini kan posisi mobil ambulan di sini. Ini tuh saya harus melewati bagian depan ambulan ya. Ini ada suara ketawa di bagian belakang jenazahnya. Wah, saya langsung lari. Saya nggak ke sini, nggak berani ngelewatin. Saya langsung ke sini. Area sini nggak saya cek. Saya langsung lapor ke security, Pak, saya ada yang ketawa di mobil jenazah, saya bilang gitu ya. Tepatnya di belakang bagian penampung jenazah itu. Oh iya, emang saya sering jaga di situ, suka ada ngelihat sosok kuntilanak putih, pakai baju gaun putih, berdiri di situ.
langsung kaget kan. Banyak banget ya Pak, saya udah mengalami gangguan beberapa nih, di sini saya udah sebutin semua. Iya, banyak baca-baca aja, jangan ngelamun. Setelah 8 jam kerja, itu saya ngisi laporan tuh ya, hasil saya laporan, saya tulis semua. Terus akhirnya saya pulang. Itu dalam hitungan 3 hari, tidak ada gangguan tuh pas besok-besoknya bekerja tuh. Pada saat itu saya ngecek lagi nih area luar nih, area taman, saya keliling. Itu saya ketika berkeliling itu kan ada pohon besar ya, kayak pohon beringin. Saya kalau ngelihat itu tuh nyamping suka ada sosok tinggi berdiri gede gitu, di pohon beringin itu. Tapi ntar hilang lagi. Kayak ada yang perhatiin nih. Iya, kayak ada yang perhatiin, tapi hilang lagi. Apa ini saya sedang berhalusinasi gitu kan? Iya. Akhirnya di bawah pohon beringin tuh kan saya juga masang racun black box tuh di situ. Saya beraniin tuh ke situ tuh. Itu saya nih sebenarnya yang kedua kalinya tuh dilemparin ranting 3 kali di tangan ini. Saya lagi ini di bawah pohon itu ya, yang ada sosok itu. Saya disambit tuh sampai 3 kali peletuk. Saya tetap ini aja ya, buka, ngecek gitu ya racun tikus. Tuk. Saya diemin aja. Ketika saya udah beres nutup ini, tuk, saya lihat tuh ada kuntilanak merah apalagi ngeliatin gini. Saya langsung lari. Selebihnya saya nggak terusin deh tuh kerjaan pengecekan itu kan masih jauh tuh pekarangannya tuh. Saya nggak terusin area situ tuh. Saya minum ya kan, banyakin minum. Terus saya alihin deh tuh kerjaannya. Gimana caranya biar nggak ngecek racun tikus tuh di area situ gitu. Saya ngelakuin penyemprotan aja di area dalam. Saya milih area-area yang ramai gitu. Sampai 8 jam kerja, saya curhat tuh ke security. Pak, saya tadi ngelihat kuntilanak merah. Saya bilang, oh di bawah pohon beringin ya? Iya itu di situ suka ada sosok gondoruo sama kuntilanak merah tuh di situ. Hati-hati aja, jangan lama-lama kalau di situ. Ya Pak, banyak baca-baca aja. Oh ya Pak, makasih Pak ya. Akhirnya berjalannya waktu ya, masuk 2016, 2017 itu ada pemutusan kontrak yang saya di mana itu harus tidak melakukan pekerjaan dulu. Di 2 tahun kemudian saya dihubungin sama pihak konsultan bahwa kamu sementara handle backup, jadi udah nggak megang Santosa lagi. Jadi kamu pegang areanya kayak masuk dari awal lagi gitu, kayak ngerjain kafe, restoran seperti di awal lagi tuh. Oke siap Pak. Saya tuh kerja tuh sampai 2018, 2019 masuk pandemi. Itu kondisi yang dimana-mana tuh lagi genting-gentingnya. Orang tuh banyak yang meninggal karena COVID-19. Itu ada telepon lagi, Pak Sogi nanti pegang area Santosa lagi karena sedang ada COVID-19 nih, banyak yang terjadi korban. Jadi pengerjaan di situ hanya dikhususkan untuk desinfektan. Desinfektan itu jadi melakukan penyemprotan cool fogging yang dimana air bahan dasarnya dimasukin desinfektan dicampur. Itu ada takarannya. Itu buat di area-area dalam tuh. Itu yang namanya APD harus lengkap. Pakai hand glove, terus pakai baju wear pack tuh yang nyambung sampai ditutup putih semua. Kita pakai safety glass dan pakai masker. Itu yang namanya cool fogging tuh harus dicolok ke listrik. Jadi saya ditugasin berdua sama teman saya satu, namanya Pak Taten. Pak Taten itu senior juga di situ. Saya tuh berdua ya nyemprot di situ. Dikhususkan untuk ruang COVID-19, namanya ruang mawar.
Itu kalau udah masuk tuh ya harus udah, jadi nih jenazah nih yang udah meninggal dipindahin dari tempat A ke B. Ya. Ruang A tuh harus disemprot segera. Semprot. Nanti kalau ruangan B udah penuh, itu yang namanya jenazah sampai ke terasnya. Sebanyak itu ya? Iya. Jumlahnya tuh udah nggak kehitung tuh. Itu yang namanya saya keluar tuh ya, keluar ruang mawar, itu jenazah Pak. Dari ruang dalam sampai ruang itu tuh udah banyak banget tuh. Iya. Ada salah satu yang meninggal juga tuh karena kehabisan oksigen. Oksigennya tuh ternyata berebutan. Iya, iya. Saking udah kewalahan dokter dan pasiennya tuh. Yang ini ada yang sesak napas gini lagi. Ini lagi. Sampai kadang-kadang tuh pasien itu menelpon keluarganya harus beli modal sendiri oksigen. Kalau pihak keluarga yang mau ngejemput tuh harus beli sendiri tuh oksigen segala macam. Itu saya yang namanya ngelihat mayat Pak ya, bergelimpangan Pak, ditutup semua. Saya ikut menyemprot ya dari ruang A ke B, B ke C. Itu harus rutin tuh. Di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, di hari ketiga ini nih. Yeah. Ketika saya menyemprotkan dengan situasi yang sama, itu kan saya penuh keringat tuh. Padahal ruangan AC, tapi keringetan tuh saya banyak. Itu ngucur keringat. Itu saya lagi nyemprot, itu tuh saya tahu ada sosok pocong. Berdiri gini putih. Saya pikir itu rekan saya. Yeah. Tapi begini posisinya, ada kuncupnya. Putih. Bajunya sama kayak werpak saya. Yeah. Saya pikir itu teman saya ya. Dia kucek-kucek. Saya mikir, teman saya kan kalau nggak salah ditugasinya di ruangan sebelah. Iya, yeah. Jadi saya sendiri gitu kan. Kalau dalam penyemprotan gini, setahu saya nggak boleh ada orang. Nggak boleh ada pasien yang udah meninggal juga udah dipindah gitu. Nggak boleh ada pasien yang hidup di dalam. Yeah. Karena kan ngap. Disemprot disinfektan tuh perih ke hidung juga gitu, ke mata juga. Wah ini udah nggak beres nih, saya langsung matiin kan. Buru-buru saya. Sambil mikir tuh siapa itu. Akhirnya saya udahin ya. Udah beres nih yang ruangan ini, saya udahin, saya buka semua. Ini basah semua, ngucur keringat sampai ke badan-badan. Akhirnya saya tanya ke PIC kan, Pak, kalau di saat saya nyemprot itu, untuk memastikan lagi ya, kalau saya nyemprot itu suka ada perawat atau pasien masuk nggak petugas? Nggak ada, karena pada saat disinfektan ruangan itu harus kosong, steril ya, steril, nggak boleh, hanya petugas COVID-19 aja yang boleh masuk. Iya, iya. Yang ditugaskan. Berarti cuman saya doang tadi Pak ya. Saya ngeliat ada sosok Pak, saya bilang gitu. Kayak putih gitu, kayak ada kuncupnya diri di sini. Jadi saya semprot tuh diem aja, ketika saya ngucek tuh hilang dengan sendirinya. Oh. Ya. Ya udah kamu banyak baca-baca aja. Ya. Dari situ si PIC-nya tuh merahasiakan itu gitu. Padahal ternyata dia juga banyak mengalami itu gitu. Saya nanya ke security akhirnya. Yeah. Dengan kondisi basah kuyup. Pak, saya ngelihat tadi ya pas saya lagi cool fogging disinfektan itu ada sosok lihat pocong ya bang, berdiri di tengah-tengah saya. Ya iya, itu udah berapa ratus orang yang meninggal dalam sehari. Nggak kebagian oksigen aja berebutan. Sepertinya itu ada salah satu arwah yang berada di situ. Banyak-banyak istighfar, langsung saya istighfar aja. Beberapa hari kemudian saya dikabarkan bahwa teman saya Pak Teten sakit demam. Ya. Pak Sogi, mulai besok kamu disinfektan sendiri karena teman kamu demam. Saya tetap melakukan tugas kan. Baik Pak, saya diteleponnya dari atasan saya dari kantor. Ya. Hari-hari berlalu, itu saya lalui itu ya. Sampai pekerjaan beres 8 jam di situ. Saya semprot. Itu kerjanya disinfektan terus. Tes kontrol, rodan kontrol,
tidak dikerjakan karena nggak urgensi pada saat itu. Seluruh ruangan saya spray juga tuh, area-area di luar ruangan jenazah COVID itu saya semprot juga tuh. Pokoknya banyak yang saya semprot. Itu pas saya apa namanya, dapat kabar akhirnya pas saya pulang tuh kerja, dapat kabar Pak Sogi sepertinya Pak Taten kena COVID-19. Jadi 2 minggu harus di rumah, jadi nggak boleh kemana-mana. Jadi keadaannya tuh masih dirawat di rumah gitu. Itu saking nggak kuatnya tuh Pak, dia nggak dibawa ke rumah sakit tuh, di rumah, saking rumah sakit juga udah penuh ya. Saya tetap aja ya melakukan aktivitas sendirian Pak. Kebayang sebegitu besarnya ruangan, saya kerjain desinfektan sendiri. Nggak ada yang nemenin atau nggak ada tim nih? Nggak ada timnya. Yeah. Tim yang lain juga udah sibuk tuh nanganin hotel. Yeah. Hotel-hotel juga kan ada yang di tempat penampungan COVID tuh. Iya, buat isolasi lah ya. Iya, isolasi. Itu teman saya tuh udah mencar-mencar tuh dengan berbagai macam area-areanya tuh. Sampai perusahaan-perusahaan perbankan, Bank BWN, Bank BRI itu pakai tower-tower yang gede-gede itu. Berapa puluh lantai itu semua kita ini. Saya kebagiannya di rumah sakit itu. Akhirnya setelah dinyatakan COVID, Pak Taten dinyatakan meninggal. Setelah itu beres lah itu pekerjaan kan, COVID. Saat itu saya dinyatakan positif juga, saya kena. Saya di situ tidak boleh masuk isolasi selama 1 minggu. Istri saya juga kena. Anak saya yang kecil diungsikan. Bibi saya nggak kena. Itu ada saat dimana istri saya itu lagi jemur keadaan COVID, dia kan punya bawaan asma, itu sampai tersungkur lagi duduk, gitu. Saya lagi berjemur juga nih di teras, masuk lagi ke teras dalamnya, itu istri saya udah tersungkur. Saya gotong, saya panggil saudara saya tuh dengan memakai sarung tangannya dan masker, minta tolong tuh ke rumah sakit. Pada saat itu juga saya diisolasi, istri saya juga diisolasi sampai dinyatakan negatif COVID-19. Itu saya waktu itu COVID itu sampai kena 2 kali Bang, kena COVID itu. Akhirnya sampai saya dinyatakan benar-benar sembuh. Dan pada saat itu juga saya diistirahatkan dalam pekerjaan. Infonya pekerjaan desinfektan sudah selesai, pekerjaan kontrak urgensi COVID-19 penanganan sudah selesai. Pak Sogi diminta untuk istirahat dulu. Nanti ketika ada panggilan kerja lagi, Sogi akan dihubungi. Jadi di situ udah berakhir lah Pak pekerjaan tersebut. Nggak dilanjut lagi nih? Nggak dilanjut karena lagi. Emang ada pemberhentian sementara atau gimana nih? Sedang ada pemberhentian sementara seperti itu. Karena jadi mungkin dampak dari COVID ini juga dampak ya, dari Mas Sogi? Iya. Betul. Itu berarti selama bekerja ini emang nggak didampingin sama tim ya, Bang Sogi ya? Di awal-awal aja. Di awal aja masih didampingin lah gitu ya. Seterusnya ini sendiri nih pekerjaannya nih. Dan itu dilakukan setiap malam hari nih? Setiap malam hari begitu. Ya, tapi nanti bakal kita lanjut ya Bang Sogi di sesi pertanyaan ya. Betul. Ya Bang Sogi, berarti selama 3 tahun ya bekerja di profesi pest control ini nih? Betul, pest control pembasmi hama. Pest control pembasmi hama ya, dari 2016 ketemu ke 2019. 2019. Ini memang dari awal bekerja sendiri atau memang ada timnya nih? Selama training saya didampingi sampai 3 minggu saya dilepas gitu. Dari awal didampingi dulu nih, pengenalan mungkin ya, area-area ya? Iya betul. Setelahnya baru dilepas sendiri? Dilepas sendiri. Dan ini memang sistem kerjanya ini atau jam operasionalnya ini hanya di malam hari aja nih? Jadi kalau jam operasionalnya itu kalau masuk pagi sekalian, malam sekalian. Karena menghindari kontak kimia kepada manusia yang berada di rumah sakit tersebut gitu. Jadi memang pas steril nggak ada manusia nih ya, maksudnya nggak ada orang-orang lah ya? Iya betul. Dan
Untuk sosok yang tadi Bang Egi ketemu nih di kamar jenazah, ini sosok bapak-bapaknya ini tingginya normal manusia pada umumnya atau gimana nih? Kalau tingginya itu di atas saya 170 meter lebih sih. Iya. Iya, kurang lebih 175 lah ada. Jadi dia itu ketika saya selesai menyemprot itu ada tempat lemari jenazah itu bergerak di tengah-tengah. Iya. Langsung saya bergegas buru-buru keluar, ada sosok berdiri di tengah-tengah jenazah itu. Iya. Saya lewati aja kan. Itu ketika jarak 2 meter saya ditepak. Terus saya nengok, ininya udah hancur. Dia ikut nengok juga nih berbarengan Iya, nih. betul. Dan pas dilihat setengahnya mukanya hancur. Setengahnya udah hancur. Nah pas dicari tahu, nanya ke security, katanya ini korban kecelakaan ya? Ya, kecelakaan truk. Baru dimasukkan jenazahnya itu di sore hari. Jadi makanya Bang Saugi ini dihubungi untuk membersihkan ya? Membersihkannya di jam 1 malam mendadak. Oke nih. Dan pada saat zaman COVID ini kalau boleh tahu pasiennya yang terdampak atau jenazahnya berapa banyak nih pada saat itu nih Bang Saugi? Kalau jumlahnya itu kan dalam satu ruangan tuh besar ya, itu udah nggak kehitung. Saking udah banyaknya orang, itu bergelimpangan di terasnya juga di luarnya tuh, udah nggak kehitung juga tuh. Saking banyaknya? Saking banyaknya jenazah, karena berebutan oksigen. Iya. Pada saat ada yang udah tidak kuat bernapas, itu oksigen berebut tuh. Pasien udah kewalahan, sesak napas, perawat juga udah nggak terkontrol gitu. Iya. Dokter-dokter juga banyak banget nih. Iya, sampai menyarankan pihak dokter dan perawat juga menyarankan bagi tamu-tamu pasien itu membawa oksigen sendiri. Itu harus modal sendiri. Mau tabung oksigen sendiri ya? Karena sudah darurat. Darurat banget kondisinya pada saat itu ya. Berebutan oksigen. Tapi kalau untuk kejadian-kejadian atau gangguan-gangguan mistis ini di tempat lain pernah dialami sama Bang Saugi nih selain di rumah sakit Jawa Barat ini? Kalau tempat lain sih belum pernah ada ya. Tapi dengar dari cerita teman sih ada di hotel yang lihat makhluk tinggi besar, sama di mall juga ada tinggi besar juga. Karena memang kerjanya ini malam ya. Malam ya. Jadi nggak menutup kemungkinan nemuin kejadian-kejadian horor nih di saat jam-jam makhluk astral beraktivitas kita pun bekerja. Ikut ya? Iya benar-benar. Jadi sama-sama ketemu nih di jam yang sama. Tapi kalau untuk di rumah sakit ini sendiri, apa pernah ada temen yang ditempatin di rumah sakit ini juga nih ngalamin kejadian sama dengan Bang Saugi alam ini? Ada senior saya, jadi yang sebelumnya saya itu ada. Iya. Dia di situ menemanin saya tuh sampai 3 minggu tuh, sampai saya benar-benar menguasai gitu area dan produk-produknya gitu. Dia ngalamin juga nih di rumah sakitnya? Iya, banyak. Ternyata satpam-satpam juga banyak cerita mengalami juga. Banyak cerita. Sama PIC-nya juga. Wah, ya horor juga berarti nih. Betul. Dan akhirnya ada pengurangan atau apa nih jadi akhirnya resign? Jadi karena saya kena COVID, jadi diistirahatkan dulu. Jadi ya ada pengurangan juga sih. Iya. Dan nggak ada kelanjutan buat masuk lagi sampai nih? Saat ini sih belum ada panggilan. Belum lagi. ada. Ya betul. Panggilan lagi ya dari sana ya. Gokil nih ceritanya karena ini profesi horor yang langka nih. Profesi horor langka. Petugas pest control ya. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Saugi udah berkenan hadir untuk berbagi pengalaman horornya di Dimensi Mistik. Sukses terus Bang buat karirnya dan salam buat keluarga di rumah Bang ya. Siap, sama-sama Bang Aris. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton atau nyimak kisah horornya Bang Saugi dari awal sampai akhir, nggak ada yang di skip. Dan akhir kata, gua Aris Dimensi Mistik beserta Bang Saugi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bang Saugi terima kasih banyak. Sama-sama Bang Aris.